Soalnya kalau manisnya kayak dia agak nyakitin ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terhormat yang sudah hadir di hadapan kita, Profesor Harisudin. Ini kalau dibacakan title-nya ini sangat panjang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau dibacakan title-nya atau enggak? Cek cek, halo. Assalamualaikum. Bisa kondusif sedikit? Insya Allah ya. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Harisudin, SAG, SHM. Ini masih panjang ya katanya. Ya alhamdulillah ya. Title-nya banyak sekali. Semoga kedatangannya beliau ke Minu ini diberi keberkahan ya, selalu kesehatan selalu dalam hidupnya. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan nantinya bisa kita dapatkan dan kita aplikasikan ke depan kita sehari-hari. Allahumma amin. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Majelis Wakil Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Nagano, Roy Suryahnya kebetulan hari ini tidak bisa hadir, dan Khotib Surya Bapak Bambang yang saya hormati, dan semua kepengurusan MWCIN Nagano. Dan saya hormati pula Ketua PKM Masjid Indonesia Uweda Bapak Aris Fiakunia, dan yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam acara Gebiar Ramadan, meraih berkah Ramadan dan meningkatkan iman dan takwa di Kampus Sakura. Insya Allah dengan acara ini semoga kita selalu didapatkan dengan iman Islam, sehat walafiat, dan berkah Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan teribadahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini, di Masjid Indonesia Uweda ini, dan semoga nanti apa yang kita dapatkan ilmunya bisa kita aplikasikan juga ya dalam hidup kita. Dan semoga kita semua istiqomah selalu dalam ibadah. Mungkin malam ini langsung saja ya, daripada saya banyak bicara di sini yang nggak jelas juga. Waktu juga larut malam ya kan. Mungkin angka baiknya dari saya dulu perkenalan gitu ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Bukan tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak peduli aja ya. Ya, perkenalkan, nama saya Jimmy Ibrahim Ramadan. Alhamdulillah, dan di kepembentukan Majelis Wakil Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Nagano ini saya ditunjuk karena tidak ada lagi orang gitu ya, menjadi ketua Panitia MWCI NU Nagano, MWCI NU ke-15 di Jepang. Yang alhamdulillah yang paling bungsu gitu saja, yang lahir di Jepang ini. Ya, saya sendiri jadi ketua MWCI NU Nagano. Untuk yang apa ya, bertanya-tanya mungkin kok tiba-tiba ada NU gitu kan ya, kok tiba-tiba NU datang gitu kan ya ke Uweda ini gitu kan ya. Ya jangan tanya saya pun tidak tahu gitu kan ya.
bahkan saya pun nggak tahu bakal ada masjid di sini juga. Ya alhamdulillah ya, insya Allah dengan adanya MWCI Kagano ini, semoga kedepannya banyak juga tokoh-tokoh alim ulama yang dari Indonesia khususnya ya, yang datang ke Nagano ini, dan insya Allah ya, kedepannya akan hadir ke dalam ya langsung ke kehidupan kita, dan insya Allah bergaul dengan kita semua, dan insya Allah kita pun nantinya bisa mendapatkan pelajaran yang mungkin sharing atau apa ya, ilmu keagamaan, ilmu sosial dan lain-lainnya. Dan untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Profesor Arisudin di acara kebiar Ramadan ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hormati segenap pengurus MWCI-NU Nagano, Pak Isturia yang hadir, dan Pak Kategori, Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Menteri Perhubungan kita, karena yang menghubung-hubungkan. Tadi menyebut saya Ketua Panitia Mas Jimmy, Pak Jimmy atau Mas Jimmy? Apa Mas ini? Om Jimmy. Ini karena sudah menikah atau belum ini? Belum, masih jomblo. Insya Allah bulanan sudah ada. Tapi tidak ada yang sakit hati kan? Ketua DJNU dan segenap jajarannya di sini. Ini baru ada MWCI-NU di seluruh dunia, hanya ada di Jepang. Saya alhamdulillah sudah keliling ke beberapa dunia. Apalagi gelarnya SAG ya, Sarjana Alam Gaib. Termasuk juga masuk ke dunia gaib. Sudah keliling dunia gaib. Ini hanya ada di, tapi nggak diteruskan. Apakah di akhirat juga ada MWCI-NU? Nanti tanya ya Mas ini ya. Apa hanya di Jepang, apa dunia nggak ada kecuali Jepang? Akhirat juga nggak ada. Katanya siapa? Nanti disinggung gitu. Ada MWCI-NU apa enggak? Yang saya hormati Ketua BKM dan segenap jajarannya Pak Haris. Namanya saya sama dengan saya, dan para jamaah masjid Wida yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir cukup banyak. Ini termasuk majelis yang paling banyak hadir jamaahnya selain Masjid Koga ya. Meskipun harus menunggu 15 menit sebelum isya,
tapi alhamdulillah hadirnya banyak sekali. Yang memang harus menunggu, beda dengan Indonesia. Ada yang perjalanannya 1 jam, setengah jam ada, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau 3 jam sih ngantuk-ngantuk di jalan ya. Naik kereta ini ngantuk-ngantuk. Jadi kalau panjenengan hadir berjam-jam itu sesuai dengan pahalanya. Semakin banyak jamnya, semakin banyak pahalanya. Amin. Jadi jangan lihat jauhnya, tapi lihat pahalanya aja. Ya, lihat pahalanya. Semoga kita semua di sini dapat pahala Ramadan yang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau di Indonesia paling ke masjid 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nggak ada yang sampai 1 jam. Tapi kalau di Jepang bisa setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, gitu kan? Ini kalau dalam bahasa kita itu al-ajru biqadri ta'ati. Pahala itu bergantung kepada kadar ketayahan orang. Kalau dalam hadis disebutkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan hatam membaca Al-Quran, tetapi pahala membaca Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 ya, juz 30 sama 30 juz beda. Itu pahalanya lebih banyak membaca hatam 30 juz. Meskipun kenapa? Meskipun Nabi mengatakan sama, baca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca hatam 1 kali. Tetapi kalau pahalanya, kadar payahnya, payah mana baca surat Al-Ikhlas 3 kali dengan 30 juz? Baca 30 juz, bisa berapa lama ya? Baca 30 juz. Ini mas-masnya. Bulan. Hari ya. Sebulan. Maharnya membaca Al-Quran 30 juz. Ini mbak-mbak ada yang jumluk enggak ya? Yang Jawa juga ada ya. Ya kalau nggak ada yang nemu nanti bisa ke santri saya nanti. Atau mahasiswi saya. Jumlah kan? Kalau terakhir kontak ini nggak boleh ya? Kontak MBC. Pak ketua jangan. Dan kami nanti. Namanya? Siap. Jadi bapak sekalian, ibu sekalian, bapak sekalian. Jadi pahala itu bergantung kepada kepayahannya teman. Sama-sama datang untuk sholat subuh berjamaah di masjid, termasuk di Masjid Weda, dengan masjid di Indonesia itu sama-sama jamaahnya ke masjid itu berbeda. Berbedanya apa? Kalau di Masjid Weda itu pas musim dingin gimana? Ada yang ke masjid? Insya Allah. Paling 1, 2, 3, 4 gimana? 7, 8 ya. Tapi begini-gini Pak Ketua Takmir sama Pak Yudi ya. Pasti dingin sekali. Saya ke Australia itu 2019. Ya sama dengan hadirnya itu loh beda. Kesininya sudah jauh, nanti cuacanya tambah ekstrim, dingin ya, kakinya dingin, semuanya dingin, itu beda. Sehingga pahala yang diterima juga beda. Nah itu semangatnya di situ. Ya itu dibilang sama habis Muhammad. Jadi yang 1,5 jam tadi itu pahalanya lebih banyak. Yang 2 jam pahalanya lebih banyak 1,5. Yang 3 jam pahalanya lebih banyak daripada yang 2 jam.
Tapi yang setengah jam sambil itikaf di sini lebih dulu wiridan, dapat pahala wiridan. Lebih dia nambah pahala itikaf ya, itikaf di masjid ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masjid itu berbeda dengan rumah atau musola. Nah ini yang takmir Pak Aris dan tim harus tahu, yang lain juga tahu, MBC yang tahu bahwa kalau masjid itu ya hukumnya masjid. Kalau jenengan itu mau iktikaf itu hanya boleh di masjid, tidak boleh di musola. Musola itu ada yang dekat musola nggak? Nggak boleh keras-keras ya. Musola itu hukumnya sama dengan sholat di rumah, karena bukan masjid. Kalau ibu-ibu mbak masuk musola pas haid nggak ada masalah, karena tidak berlaku hukum masjid. Kalau sudah berlaku hukum masjid, maka semuanya berlaku hukum masjid. Oke, perempuan nggak boleh masuk ketika haid, tuh boleh digunakan untuk iktikaf. Orang junub tidak boleh masuk, itu hukumnya masjid. Tapi kalau musola sama dengan di rumah. Jenengan kesini ke masjid pahalanya pahala masjid, bukan pahala rumah, bukan pahala musola. Beda. Pokoknya namanya masjid, hukumnya masjid, berlaku semua ketentuan masjid termasuk buat iktikaf. Tapi kalau rumah, meskipun rumahnya tingkat 3, besar sekali, 2 kali lipatnya masjid beda, ya tetap tidak boleh digunakan iktikaf karena dia bukan masjid. Ini yang yang penting. Ini makanya di sini Mas, apalagi kalau jenengan itu masjidnya Masjidil Haram Mekah. Amin Allahumma amin. Semoga sampai ke sana semua ya. Amin. Kalau masjidnya Masjid Nabawi Madinah sama dengan 1000 kali. Amin. Masjid lain di seluruh dunia. Yang Pak Haji Samsul ya, udah pernah ke sana, mudah-mudahan yang lain nanti ke sana. Amin Allahumma amin. Sambil iktikaf sambil doa terus. Kalau Masjidil Haram bukan 1000 tapi 100.000. Nanti kalau sudah ke sana, kalau sudah ke Masjidil Haram nggak usah ke masjid beda, sudah 100.000. Iya kan? Nah mumpung di Masjidil Haram Mekah langsung 100.000, sana lagi 100.000 lagi, 100.000 lagi, besok sampai Jepang nggak usah ke masjid beda. Aku kan udah banyak ribuan ini, sudah selesai di Masjidil Haram. Nggak boleh gitu ya, tidak, itu lain, tetap harus. Tapi pahalanya itu 100.000 kali di masjid yang lain. Ini masih sudah top, tapi di sana ada yang lebih top karena tempatnya, yaitu Masjidil Haram. Ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, penting tahu hukumnya masjid. Oh berarti kalau itikaf ya di masjid, jangan di tempat lain. Kalau mau dekat pada Allah, jangan ke kuburan, tapi ke masjid itikaf. Kalau mau takarub pada Allah, ya ke sini, ke masjid, jangan tempat lain. Makanya Sabtu dan Minggu adalah tempat untuk mendekatkan diri pada Allah. Sambil menikmati kuliner tadi Ibu masakan Sumatera ya. Apa itu Mbak Nana? Pak Ibu. Rendang. Nah, rendangnya keren sekali. Kita kasih aplaus untuk ibu-ibu ini. Maksudnya besok menunya apa lagi gitu. Nah, semoga terima kasih ibu-ibu yang top ini. Menunya rendang di Sumatera Selatan. Besok menunya Kalimantan atau Sulawesi? Setelah Bali nanti Kalimantan, setelah Kalimantan, Sulawesi keliling, nikmati kuliner Nusantara di Masjid Weda. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian ya, jadi orang yang sangat mulia di hadapan Allah adalah orang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu man amanah, orang yang beriman billahi pada Allah wal yawmal akhir dan hari akhir, yang memakmurkan masjid. Makanya DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid, buat makmur masjid. Kalau pingin masjidnya makmur gimana Pak DKM? Kalau di gimana Pak DKM-nya? Nah, kalau di Indonesia sana caranya supaya masjidnya makmur, jamaahnya harus disegani, maksudnya diberi sego. Jawa ya. Sego itu nasi ya. Dan jamaahnya harus disegani Pak DKM ya. Harus disegani, maksudnya disegani. Jadi nggak dihormati, disegani dikasih sego gitu. Ini tadi sudah dikasih sego Sumatera tadi. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata, dan mendirikan sholat, wa ata zakata, dan menunaikan zakat. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada yang dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orangnya keren-keren. Kalau udah bagian masjid, ngambil bagian yang belum diambil orang. Apa saja, jangan jadi apa saja sudah bagus memakmurkan masjid. Yang tahu jadi imam, bagian imam. Yang tahu bagian kuliner, bagian kuliner. Yang tahu bagian nyapu, nyapu. Yang tahu bagian organisasi, yang tahu bagian nyari uang, bagian uang. Dibagi tugas sama, akhirnya nanti sama-sama memakmurkan masjid, membuat masjid itu hidup. Jangan sampai masjid itu nggak hidup, mati. Nah, kalau di Jepang dimaklumi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ya, kalau kerja, jam kerja kan susah ya. Tentu itu berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia bisa 7 hari full. Kalau di sini yang paling banyak adalah Sabtu dan Minggu. Saya ke Taiwan 2018 sudah kondisi itu juga sama. Di daerah-daerah yang luar negeri seperti itu kondisinya sama. Yang sama dengan Indonesia. 5 waktu gitu nggak bisa. Jadi kalau di negara-negara Jepang ini sudah begitu, sudah bagus. Jadi dimakmurkan di bagian mana? Termasuk TPA-nya. Kan ada TPA apa namanya? TPK Mino, TPK Masjid Indonesia UEDA. Nah, ini hidupnya dari situ. Wa sallallahu Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu soal masjid. Dan kita bersyukur kalau kemarin sebelumnya sholat tarawihnya di bukan masjid, di mana? Di tempat tertentu, sekarang udah punya masjid sendiri. Kalau kemarin masih gabung dengan masjid negara lain, sekarang udah punya masjid sendiri. Karena ini tentu kebanggaan warga Indonesia. Semoga semakin makmur, semakin terkenal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu soal masjid, nanti hukumnya, intinya hukum masjid. Kalau yang tidak masjid tidak berlaku hukum masjid. Yang kedua, nanti bisa diteruskan dengan dialog nih. Ini mumpung Ramadan. Kalau Ramadan insya Allah panjenengan sudah tahu hukumnya, fikihnya, hukum Islam.
Kalau kita beribadah ada ilmunya, ilmunya ada di Masjid Weda. Belajarnya di sini, termasuk soal puasa. Sudah ada pengajian soal puasa di sini? Begini Pak. Sudah ada? Belum. Bagaimana hukumnya orang nggak niat gitu? Bagaimana hukumnya orang 10 menit sebelum subuh pasangan suami istri melakukan hubungan senggama? Karena kayak tidak ada waktu lain. Namanya mepet. Ini untung Pak Ketua MICNU nikahnya bulan Juni, enggak bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kena mepet. Menikmati momen Ramadan. Bagaimana hukumnya orang nggak buka puasa nggak pakai nasi, tapi karena tadi suami istri tegangannya tinggi, derajat langsung hubungan suami istri. Boleh. Itu berarti sudah tahu, sudah belajar ini. Kan itu tahu di puasa gitu ya, di bab puasa tahu. Tapi ini ada anak-anak kecil juga ini ya. Iya. Oke, ya sekarang. Nggak tahu tuh Pak, nggak tahu bahasa Indonesia. Nggak tahu bahasa Indonesia. Kamu lagi nggak tahu bahasa Indonesia. Iya iya. Mereka nggak ahli bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Nah, itu ya tahu kalau puasa itu mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenam Matahari. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan sekalian, kalau kita imsak itu, kalau di Indonesia 10 menit sebelum subuh, masih boleh minum apa enggak? Masih belum merokokan apa enggak? Kalau begitu simpulannya masih boleh melakukan hubungan suami istri apa enggak? Waktunya terlalu pendek. Mepet banget. Aliran ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya mepet banget. Bagaimana dengan subuhnya? Nah, bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan subuhnya? Batal nggak puasanya? Ya enggak. Karena mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Itu yang dilakukan. Jadi mulainya terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Jadi kalau orang melakukan hubungan suami istri 10 menit sebelumnya, gak batal puasanya. Dan mandinya gimana? Kan nanti setelah subuh, iya. Mandinya dia itu kaitannya dengan sholat subuh, bukan kaitan dengan puasa. Puasanya nggak ada kaitan dengan ini mandinya dia. Hanya kalau mau sholat subuh baru mandi. Ini karena dimulai dari terbit fajar sampai nanti terbenam matahari. Itu puasa. Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wal muftirati min tulu'il fasri ila guru bisamsi bisyarotto mahsusah. Yang disebut puasa adalah menahan diri dari makan, nggak minum, nggak bersenggama, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Ya, termasuk bersenggama. Bersenggama ini termasuk hal yang membatalkan
puasa. Tapi kalau panjenengan posisinya ada di wedan, paham maksudnya? Kalau pergi ke Tokyo berapa jam, Pak Bambang? Berapa? 3 jam. Perjalanan berapa kilo? 200. Berapa? 200 kilo. 190. Boleh sholat jamak kosong nggak? Boleh. Misalnya, ini misalnya orang itu melakukan, ini suami istri baru pengantin, kemudian pergi ke Tokyo, kemudian melakukan hubungan suami istri di hotel, boleh nggak orang ini? Boleh. Kenapa? Karena dia itu musafir. Musafir itu boleh membatalkan puasanya karena dia mendapatkan keringanan rukhsah. Boleh dalam hal sholat dari 4 jadi 2. Jadi dari 3 jangan 1,5. Jadi 1 bisa karpet itu 1,5 ya 3. Jadi yang 2 rakaat cukup, jadi 1 jangan dibuat sendiri. Harus punya ilmunya ya. Saya ada anak muda semangat sekali, bagus. Subuh ke saya ngimami selesai wiridan, terus setelah subuh dia sholat. Allah Akbar, sholat tak tunggu ya Ray. Nah sholat apa mas setelah selesai? Ini asli sholatnya ini. Dia nggak punya kepentingan apa-apa ya, pokoknya sholat. Saya tanya sholat apa? Sholat semangat sekali. Ba'diyah subuh. Gimana mbak? Ada yang tahu ya ba'diyah subuh ya? Sangat semangat. Jadi semua sholat dianggap ada ba'diyahnya. Kalau dia ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya semuanya. Itu berarti belum mampir ke masjid Uweda. Amin Allahumma. Ini jadikan majelis taklim harus menjadi pencerahan bagi jamaah. Tidak semuanya itu ada qobliyah dan ba'diyah. Ada aturannya, termasuk setelah subuh nggak boleh sholat ba'diyah, nggak ada aturannya. Setelah sholat asar nggak boleh ada ba'diyah, nggak ada aturannya. Sebelum sholat maghrib nggak ada sholat qobliyahnya, itu ya. Itu tidak semuanya sama gitu, ada aturannya. Nah, jadi kembali ke puasa tadi itu, senggama. Senggama tadi itu suami istri kalau melakukan itu dia nggak dosa, dia nggak usah membayar kafarat. Tapi kalau yang melakukan itu ada di posisi sini di weda, dia bukan musafir, dia nggak ada udzur. Itu musafir itu namanya udzur. Kalau dia nggak ada udzur melakukan hubungan suami istri, baru pengantin baru. Untung ketua MBCNU bulan Juni nih, bukan bulan Maret ya. Saya bulan Maret. Itu misalnya melakukan hubungan suami istri, nanti pertama dia berdosa dan dia harus membayar kafarat. Kafaratnya berat juga, memerdekakan budak karena nggak ada. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja wes kos-kosan, apalagi 2 bulan. Nanti ketemu bosnya, pimpinannya es gak usah kerja. Yang ketiga kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin, 1 orang dikasih 1 mud. Buka aja sendiri kan. Tapi menurut pendapat Syafi'i yang bayar kafarat siapa? Apakah dua-duanya bayar kafarat ataukah salah satunya bayar kafarat? Menurut Syafi'i yang bayar kafarat hanya suaminya, yang istri tidak membayar kafarat. Itu yang menurut madhab Syafi'i. Jadi hati-hati kalau pas pengantin atau keluarga Ramadan ini alarm, jangan dekat-dekat. Dikasih spanduk agak maaf Ramadan gitu. Ya. Termasuk wal muftirati halo yang membatalkan. Yang membatalkan itu apa? Makan, minum. Misalnya kan makan minum.
memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang langsung bersambung ke perut, misalnya ke mana, ke hidung, telinga, air itu ya. Kemudian kalau suntik enggak, kan tidak langsung lubangnya. Misalnya mata, menurut ulama mata itu kan bukan lubang yang langsung nyambung ke perut kita kan, dikasih obat mata maksudnya ini. Itu tidak termasuk hal yang membatalkan. Istimna, mutah dengan sengaja itu termasuk yang membatalkan. Termasuk mengeluarkan, mohon maaf, air mani dengan sengaja. Kalau mimpi gimana? Enggak. Yang hari. Kalau mimpi batal puasanya enggak? Enggak. Enggak batal. Yang batal itu yang tadi ada istimna bahasanya. Onani mengeluarkan, ada upaya untuk mengeluarkan air mani. Itu yang membatalkan. Ini mas biar tahu ya. Beda. Mimpi keluar sendiri dengan istimna berusaha untuk mengeluarkan. Itu membatalkan. Itu membatalkan puasa. Dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Terus minum lah. Misalnya orang ngomong bohong, puasanya batal nggak? Nah, termasuk yang batal nggak bohong itu? Tidak, hanya saja membuat puasanya kurang. Tidak ada pahalanya, berkurang pahalanya. Ngomongin teman gibah itu membatalkan puasa nggak? Gibah, misalkan yang suka gibah ini. Mau lah. Semangat dengan gibah. Namanya gibah apa ini? Ya sekarang gibahnya orang Indonesia kan kabur aja deh ya. Kabur aja. Kabur aja dulu. Nah, ini ada yang kabur aja dulu ke Jepang nggak? Seperti saya. Ini kabur semua kan? Kabur aja dulu. Itu tidak membatalkan puasa kita, cuma mengurangi pahala puasa kita, nggak berarti gitu loh artinya. Nggak batal, tapi puasanya nggak berarti. Kamu puasa kok masih gitu. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita teruskan diskusi. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain puasa, di sekitar puasa itu ada ibadah lain yang namanya zakat. Ada sedekah. Ini penting juga. Karena itu dalam ayat Al-Quran 32 ayat Al-Quran, ayat tentang Al-Quran, sholat selalu barengan dengan zakat. Kenapa? Ini bab lain ini ya, tapi ini soal penting yang kita tahu karena penting juga ini. Mengiringi puasa kita, sholat kita. Karena sebagian ulama mengatakan kalau orang nggak berzakat, ini kenapa kok 32 ayat Al-Quran itu barengan antara sholat, aqimus sholat, wa atuz zakat terus gitu. Itu artinya orang sholat itu kalau belum berzakat itu nanti dia itu nggak sempurna sholatnya. Harus ditambahi dengan berzakat. Zakat itu nanti ada zakat mal, ada zakat. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau zakat itu sudah ada ketentuannya. Kalau uangnya, nah ini uangnya lebih dari, ya kan profesi ya, lebih dari 1 nisab, berarti wajib mengeluarkan zakat. 1 nisab itu berapa? 85 gram emas. 85 gram emas di Jepang itu berapa? Bukan Mas Jimmy ya, ini Mas Asli. Nanti dikira Mas Jimmy. Tidak ada yang punya soalnya Mas Jimmy. Berapa? Kalau di Indonesia ketemu sih, kalau di 400. berapa? 20 juta. 130 juta 1 tahun ya, 130 juta. Kalau uangnya 1 bulan
anggap gajinya misalnya berapa di sini? 20? 20. Amin. Oh, 20 juta. Anggap 10 ya. 10 kali 20 10 kali 12 kan 120. 20 belum sampai. Enggak sampai, belum sampai. Belum sampai. Betul ya tadi gitu ya. Kalau di Indonesia itu saya hitung sekitar 40 juta. 85 gram mas. Nah, kalau di sini 130 juta. Nah, nanti jadi kalau hitungnya tinggal gitu. Kalau misalnya gaji kita itu 20 juta, nanti dipotong pajak dan sebagainya ya. Karena pajak di Jepang itu juga membuat orang 85. nggak bisa tidur, menarik nafas, apa berlari-lari apa nggak bisa tidur. Tapi membuat senang kok kesini tinggal di sini gitu. Itu tinggal dikalikan. Nanti misalnya anggap kalau saya sih senang aja. Pajaknya 25 juta itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bapak Ibu sekalian. Apalagi pajaknya 250 juta. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Berarti uangnya Kumpul. Berarti uangnya banyak. Iya kan? Kalau keluar zakatnya itu banyak, berarti kan uangnya banyak. Misalnya 100 juta uangnya Indonesia ya, kita 1 miliar. 1 miliar dikalikan 2,5% itu berapa? 25 juta. Kalau pajak saya, kalau zakat saya 1 tahun itu 100 juta, berarti saya punya uang 4 miliar, iya kan? 4 miliar, punya 4 miliar. Berarti 4 miliar ini berapa kali saya harus ke Jepang? Menghabiskan uang 4 miliar gitu. Iya. Kan berarti uangnya banyak. Kalau orangnya zakatnya banyak, pasti uangnya banyak. Pasti uangnya banyak. Maka bercita-citalah kita untuk punya zakat banyak. Karena pasti uangnya banyak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jadi itu. Nah, cuma hati-hati, zakat ini ada aturannya, harus diberikan kepada yang berhak, 8 golongan yang berhak. Zakat ke masjid nggak boleh. Nggak boleh, iya. 8 termasuk nggak boleh zakat ke masjid, nggak boleh. Fakir, miskin, mu'alaf, musafir, ya, korim, orang yang hutang, budak, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau Bapak Ibu sekarang, saudara sekarang ngasihkan zakat kepada orang kaya, nggak sah zakatnya. Zakat baik itu zakat mal atau zakat fitrah, nggak sah. Mau zakat mal kasihkan ke orang kaya, ini tak kasih zakat. Ternyata dia orang kaya, masa mau ditarik kembali? Pak maaf Pak, keliru zakatnya. Juga bisa keliru kan, nggak enak tarik zakat keliru itu. Oh Allahumma Muhammad. Muhammad. Ada aturannya, tapi itu tadi ada aturannya juga, tidak semua harus ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu kalau punya mobil 10 dipakai rental. Ada hasilnya capai 1 nisab tadi 130 juta lebih, baru dikalikan 2,5. Tapi kalau punya 10 mobil untuk kepentingan keluarga itu tidak ada zakatnya. Itu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya tanah di Indonesia untuk ditaruh saja, saya beli tanah ini, nggak ada zakatnya. Tetapi kalau itu dipakai bisnis, jual beli tanah banyak hasilnya, kok banyak tadi itu, baru itu keluar zakatnya. Itu pun kalau memenuhi 1 nisab. Jadi itu pasti orang kaya yang zakat itu. Kalau orang miskin, mohon maaf, kalau orang nggak punya itu ya zakatnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semua orang kaya, miskin, kecil, besar, tua semuanya wajib zakat fitrah. Kalau malam hari raya itu ada cukup makanan untuk dia dan keluarganya. Bisa pahami ya, kalau ya, kan ada zakat mal, ada zakat
fitrah. Nah, yang zakat fitrah itu semuanya. Orang yang menerima zakat fitrah pun juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia pada satu sisi itu menerima zakat fitrah banyak 100 kilo misalnya. Saya kan orang fakir, miskin, kok harus zakat? Iya, tetap zakat karena malam hari raya dia punya cukup makanan untuk dia dan keluarganya. Jadi nggak melihat kaya miskin, pokoknya malam hari raya itu cukup maka untuk dia dan keluarganya, maka dia harus wajib mengeluarkan zakat fitrah. Boleh awal Ramadan, tengah Ramadan, pertengahan akhir Ramadan, tapi asli waktunya zakat fitrah itu waktunya adalah ini tanggal 1 Syawal. Masuk akhir Ramadan, masuk 1 Syawal itu mulainya sampai besok waktu sholat Id. Kok boleh Ramadan? Iya, ulama mengatakan itu namanya takjil, mendahulukan. Aslinya kenapa? Karena tujuan zakat fitrah itu supaya pas Idul Fitri nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang keliling cari makanan, nggak boleh. Nuhum anit tawafi fi hadzal yaum, pada hari raya Idul Fitri semua orang harus bahagia, gembira, nggak ada yang kelaparan. Tuh. Tapi Islam mengajarkan boleh kita di tengah Ramadan takjil, tanggal 20 takjil atau awal Ramadan takjil. Yang penting tidak dilakukan sebelum Ramadan. Karena mumpung uang banyak, rezeki banyak, mau bayar zakat fitrah sebelum Ramadan nggak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, jadi selain zakat ada sedekah. Nah itu pahalanya. Saya nulis buku bersedekahlah, kau akan kaya dan hidup berkah. Ini macam-macam loh. Manfaatnya sedekah, semua urusan dimudahkan. Kalau sedekah nggak harus kepada orang miskin. Ke masjid silahkan. Untuk operasional masjid silahkan. Untuk infak apa itu? Buka puasa boleh. Untuk iftar boleh. Apa saja boleh. Bahkan kepada orang kaya sedekah. Selamatan di rumah dengan niati sedekah, tetapi tetangganya yang diundang itu kaya-kaya tetap sah. Boleh. Pahala beda ya tadi zakat dengan sedekah. Nah, bisa itu sedekah. Nah, hanya pahala sedekah itu satu kali kita ngasih 100.000 ya setelah itu selesai. Tapi manfaatnya banyak. Saya meneliti yang nggak punya keturunan dengan sedekah dapat keturunan, yang nggak punya jodoh dengan sedekah dapat jodoh. Nah ini nanti bisa dipraktekkan ini. Yang jomblo-jomblo, yang nggak punya anak dengan sedekah punya anak. Pokoknya macam-macam itu dengan sedekah banyak di situ. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ada zakat, ada sedekah, terakhir ada wakaf. Ini DKM masjid di seluruh Jepang bisa menggunakannya. Kalau zakat itu konsumtif, habis. Tapi kalau wakaf itu produktif. Wakaf itu menjadi aset. Kalau seluruh harta zakat penghimpunan zakat harus dikeluarkan, harus habis. Kalau di Indonesia 85% harus habis tahun itu, nggak boleh disisain banyak. Tetapi kalau wakaf disimpan menjadi aset. Aset umat Islam, misalnya masjid, ada masjid di sini, tanah itu jadi aset, ini jadi aset, jadi nggak konsumtif. Jadi setiap tahun kalau kita pakai wakaf, karena kebetulan kami di Indonesia juga punya lembaga zakat dan wakaf. Kemarin mendapat wakaf dari Ibu Halijah Malang, mendapat wakaf seluas 1.861 meter persegi di Bangkalan, Madura. Kami ada di Jember tapi mendapat tanah. Kalau itu pasti jadi aset kami, aset kita umat. Kalau itu wakaf, tidak harus dikasih enggak. Kalau prinsipnya wakaf, insyikta habasta asla wa tasaddaq biha. Kalau kamu mau yang wakaf tadi, itu pokoknya jangan dihabiskan. Misalnya dapat wakaf 100 juta. Ini 100 juta jangan, nggak boleh buat nanti. Nah hasil dari 100 juta itu baru dipakai untuk masjid. Misalnya kumpul ya, ini untuk pengembangan masjid
usaha apa gitu di sini. Uang 100 juta itu harus tetap utuh, nggak boleh diotak-atik. Hasilnya baru dipakai untuk masjid. Ini namanya wakaf. Jadi uang wakaf itu nggak pernah habis karena dia harus tetap insyita habas ta'aslah. Pokoknya nggak boleh, uang pokoknya modalnya nggak boleh diotak-atik itu. Silahkan terus, tapi yang boleh digunakan adalah hasil dari usaha tadi itu, pokok tadi itu yang boleh dipakai insyita atas. Nah Bapak sekarang di Indonesia itu boleh. Kalau dulu wakaf itu harus 1 hektar tanah, 2 hektar, 10 hektar, berat. Nanti anak cucunya kasihan kan, dia sekarang kaya. Kalau anak cucunya nggak mampu kan kasihan. Sehingga ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Di situ satu, wakaf itu boleh pakai uang. Nggak harus tanah, 100.000, 200.000, 500.000. Ini kasih wakaf 1 meter 200.000, 500.000. Terus, iya, wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanah untuk pesantren dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, wakaf itu tidak harus selamanya. Biasanya wakaf itu harus selamanya. Itu madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Maliki boleh dikasih waktu. Saya wakafkan usaha hotel saya selama 10 tahun. Hasilnya untuk Masjid Weda. Setelah 10 tahun nanti dikembalikan kepada yang punya. Saya wakafkan sawah saya di Indonesia hasilnya untuk Masjid Weda, tapi enggak selamanya, 5 tahun saja. Kasihkan hasilnya terus. Hasilnya ya, hasilnya dikasih terus. Nah, pokoknya tetap tekan di sana, enggak berkurang. Nanti kalau sudah 5 tahun berhenti. Saya kira itu, terima kasih. Moga-moga tambah ramai masjid ini. Amin. Lihat, nah, moga-moga berkah, moga-moga saya kesini ketemu Pak Dubes hari Senin tanggal berapa itu? 1, 2, 3 Maret katanya Pak Dubes mau meresmikan Masjid Weda tanggal sekarang. Tapi karena sesuatu hal Pak Dubes menentukan ya, insya Allah tanggal berapa? 16. Moga-moga nanti ketemu Pak Dubes jangan lupa untuk selfie ya. Karena boleh jadi Pak Dubes itu tahun terakhir di sini. Nah, nanti beliau mungkin Mei atau bulan apa sudah tugas di Indonesia. Nah, tapi pahalanya tadi ya, pahalanya terus mengalir. Panjenengan semua yang menghidupkan masjid pahalanya terus mengalir. Meskipun jenengan ada di mana-mana di seluruh dunia, tapi pahalanya. Amin Allahumma. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Luar biasa Masjid Weda yang pada malam hari ini ada takbir akbar. Demikian, moga-moga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang moga-moga lunas hutangnya. Kalau nggak lunas utangnya, moga-moga yang punya hutang lupa akan hutang. Moga-moga yang belum punya jodoh cepat diberi jodoh. Moga-moga yang sudah punya jodoh, moga-moga. Menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini Pak Kadip kok tadi itu semangat banget Pak Kadip. Moga-moga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.